Selamat pagi waktu Jakarta, Pak Umar Hadi. Gimana sehat Bapak kondisinya hari ini? Selamat pagi, sehat-sehat. Mhm. Ya, Ini jam berapa? Sudah mulai puasa kah atau sudah subuh lewat? sudah lewat subuh kita, jam 4 tadi subuh, sekarang jam 4.30 di Korea Mhm. Selatan. Kondisinya seperti apa Pak Ramadan kali ini di Korea Selatan? WNI di sana seperti apa? Mengingat ini masih pandemi corona begitu. Walaupun Korea Selatan memang sudah menurun begitu ya angkanya di sana. Ya, apa namanya, tentunya kalau umat Muslim ya, WNI di sini semuanya saya kira menjalankan ibadah puasa secara ikhlas, tekun ya. Sebagai informasi di Korea Selatan ini ada 63 masjid dan musola Indonesia. Jadi masjid dan musola yang merupakan hasil swadaya dari rekan-rekan kita para pekerja migran Indonesia. Nah ini kalau tahun-tahun lalu biasanya masjid musola ini menjadi pusat kegiatan selama Ramadan. Tetapi pada tahun ini karena memang di Korea Selatan juga pemerintah masih melarang mengadakan kegiatan keramaian termasuk di tempat-tempat ibadah, maka banyak kegiatan sekarang kita lakukan secara online. Mhm. Jadi kita bikin menjelang buka itu ada tausiah online ya, gantian masjid musola dengan KBRI. Jadi ini apa namanya yang khas tahun ini. Oke, Pak Umar, mungkin ini semuanya berbeda dengan dilakukan secara online. Tapi kalau untuk santap sahur, santap berbuka puasa tidak bisa online kan ya Pak tentunya. Ini seperti apa Pak warga di sana untuk memenuhi kebutuhan makannya untuk berbuka dan sahur? Apakah restoran di sana juga buka dan bisa dimakan di tempat? Kalau di Indonesia kan kita tahu kondisinya sekarang buka restoran tapi tidak boleh makan di tempat begitu. Kalau di Korea Selatan seperti apa kondisinya Pak? Sebagian besar warga kita di Korea Selatan ini kan pekerja migran ya. Jadi sekitar 34 ribuan itu mereka bekerja di pabrik-pabrik ya, industri manufaktur di Korea Selatan. Umumnya mereka itu tinggalnya pun di dalam asrama, di dalam pabriknya. Jadi dan itu memang makan disediakan oleh yang punya pabrik. Nah nanti biasanya kalau bulan puasa itu yang punya pabrik sebagian besar, tidak semua ya, sebagian besar itu sudah pengertian. Jadi bisa dikasih uang, nanti anak-anak ini beli bahan sendiri lalu masak sendiri. Karena bahan makanan tidak sulit, termasuk ya kalau cari yang apa kayak daging halal juga ada, malahan pengusahanya orang Indonesia ya, orang Indonesia dia punya usaha apa namanya dia bisa kirim per pos itu kalau kita pesan daging yang Baik. halal atau mau iga apa gitu. Jadi tidak terlalu sulit berpuasa Mhm. di sini. Pak Umar Hadi, ini mengingat Korea Selatan dipandang berhasil begitu menanggulangi COVID-19. Seperti apa sih sebenarnya penanganan di sana sehingga dianggap berhasil ini? Dan bagaimana warga negara Indonesia di sana? Apakah ada yang juga terpapar positif COVID-19, Pak Umar? Pertama sampai hari ini memang di Korea Selatan warga negara Indonesia yang berdomisili di Korea Selatan insya Allah tidak ada yang tertular COVID-19. Namun sempat ada satu WNI ya yang baru datang dari Indonesia, dia tadinya mau bekerja di satu kapal penangkap ikan. Ketika tiba di bandara, dites ternyata positif, tapi kemudian dirawat di rumah sakit di sini, sudah sembuh dan sekarang sudah kembali di Indonesia, jadi nggak jadi kerja dia. Mhm. Tapi dia sudah sembuh dan sudah sehat kembali. Mhm. Em, Kalau di Korea Selatan memang kan pertama dia juga duluan ya, kasus pertama di Korea Selatan itu tanggal 20 Januari, kasus pertama. Itu seorang turis dari Tiongkok yang ditemukan positif. Kemudian pada bulan Februari tanggal 20, kemudian diketahui terjadi ledakan wabah di kota Daegu. Makanya kota Daegu itu epicentrum dari penyebaran wabah ini. Mhm. Nah, karena itu kota Daegu dan sekitarnya itu dianggap sebagai special care zones. Nah, mirip seperti PSBB lah begitu ya. Mhm. Tapi kalau kota-kota lainnya di Korea Selatan masuk di Seoul biasa saja, hanya memang kampanyenya social distancing. Nah pada sekarang ini sudah sekitar 2 mingguan ya,
memang sudah sangat jauh lebih baik karena setiap hari itu bertambah yang kasus baru paling 5 orang, 10 orang, paling banyak 15 orang. Kalau pada waktu parah-parahnya di akhir Februari itu, satu hari bisa sampai 900 sampai 1.000 orang satu hari pertambahannya. Baik. Nah sekarang yang sembuh dari semua kasus 10 ribuan kasus di Korea Selatan, 8.000 lebih sudah sembuh. Jadi rumah sakit pun sudah hampir kosong, sudah tinggal 1.000 sekian yang masih di rumah sakit. Jadi ini berkat Sehingga pengetatan pemerintah dalam melakukan protokol kesehatan dan warga yang disiplin begitu ya untuk melakukan aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah begitu ya Pak Umar Hadi ya? saya kira betul ya. Ada tingkat kedisiplinan juga penting. Tetapi juga di sisi pemerintah atau otoritas kesehatan di sini ada kesiapsiagaan ya. Dan juga ada proses edukasi kepada publik, kepada masyarakat yang begitu gencar sejak bulan Januari. Juga ada transparansi informasi dan juga ada pengetesan, jadi mereka sebut 3T, testing, tracing, dan treatment. Baik. Sebagai informasi, itu treatment itu kalau kita sakit di sini, mau orang Korea atau warga negara asing, sakit COVID-19 itu gratis, misalnya perawatannya begitu. Baik, semoga selalu diberikan kesehatan untuk warga negara Indonesia di sana, Bapak juga dan seluruh staf di KBRI. Terima kasih telah berbagi waktunya bersama kami, Pak Umar Hadi, selaku Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan. Selamat pagi.